dan sadar. Itu dapat melihat, mendengar, dan memiliki indera peraba serta dapat dan akan bereaksi terhadap berbagai rangsangan. Namun, ini tidak berarti bahwa SCP-323 masih hidup atau bahkan bernyawa, tapi itu tampaknya memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Itu akan menarget anggota tertentu yang terlalu dekat dan telah mencoba beberapa kali untuk meloloskan diri. Itu juga bereaksi kasar pada siapapun yang berbicara bahasa Inggris atau Perancis di dekatnya. Satu-satunya dua bahasa yang dilarang di dalam sel SCP-323. Jadi sementara tengkorak itu secara teknis tidak hidup, itu pasti sadar. Namun, mengapa perlu begitu banyak protokol untuk menyimpannya? Bukan berarti tengkorak bisa kabur begitu saja. Tentu saja tidak. Tapi, SCP-323 bisa bergerak, setidaknya sampai tingkat tertentu. Seringkali secara reaksioner, SCP-323 akan bergetar atau bergerak sendiri. Misalnya, menoleh untuk melihat saat anggota memasuki sel penahanannya. Dalam kebanyakan kasus, gerakan ini kecil dan tidak signifikan. Tapi, di lain waktu, tengkorak itu menerjang, meluncurkan dirinya ke anggota organisasi saat berusaha mati-matian untuk membebaskan diri. Sekarang kamu tahu mengapa itu terus dikekang. Jadi, kita memiliki tengkorak rusa bertanduk yang dapat bergerak dan memiliki tingkat kesadaran yang rendah. Dengan sendirinya, ini akan lebih dari cukup untuk menjamin minat organisasi. Tapi, sifat anomali SCP-323 tidak berhenti di situ. Tengkorak memiliki kemampuan bawaan untuk mempengaruhi pikiran orang-orang di sekitarnya. Siapapun yang menghabiskan 1 jam dalam radius 15 meter dari SCP-323 kemungkinan akan mengalami efek dari kekuatan yang berpengaruh ini. Itu akan sering mengakibatkan mereka menunjukkan perilaku, pikiran, dan dorongan yang tidak seperti biasanya, termasuk kecenderungan kanibalistik dan luapan kekerasan random. Hampir 3/4 orang yang menderita pengaruh SCP-323 akan merasakan dorongan yang luar biasa untuk mengambil tengkorak Wendigo dan memasukkan kepala mereka ke dalam lubang pahat di bagian bawah di belakangnya. Jika seseorang yang mencoba ini menemukan bahwa kepala mereka terlalu besar untuk masuk ke dalam tengkorak yang berlubang, ada kasus individu yang mencoba memukul kepala mereka pada permukaan keras yang dapat mereka temukan di dekatnya dalam upaya untuk mengurangi kepala mereka ke ukuran yang lebih mudah diatur. Ini akan berlanjut sampai salah satu dari 3 hasil terjadi. 1. Orang tersebut berhasil memasukkan kepalanya ke dalam tengkorak. 2. Mereka menyebabkan begitu banyak kerusakan tengkorak sehingga mereka tidak sadarkan diri. Atau 3. Mereka akhirnya bunuh diri melalui trauma kepala yang berulang. Tentu saja, jika seseorang benar-benar berhasil memasukkan kepalanya ke dalam SCP-323, maka itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Dalam hal ini, individu menjadi diklasifikasikan sebagai SCP-323-1. Dalam 10 menit setelah memakai tengkorak, orang ini akan mengalami perubahan dramatis pada tubuhnya. Setiap dan semua lemak tubuh akan cepat luntur karena rambut mereka juga mulai rontok, membuat mereka tampak kelaparan dan hampir seperti kerangka. Falang distal mereka, yaitu tulang di ujung jari, akan memanjang dan memecahkan kulit saat menjadi tulang, pelengkap seperti cakar. Subjek juga akan menemukan bahwa gigi mereka tumbuh panjang dan tajam secara tidak normal, sementara anggota badan mereka akan menghitam seolah-olah mereka menderita gejala radang dingin.